Semoga rekan-rekan semuanya sehat selalu serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bab masalah makan. Ya, ini rata-rata kita semuanya ini makan sehari itu 3 kali. Ya, sarapan, makan siang dan makan malam. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai men-skip makan. Nah, ini kalau dari pengalaman kami ya, yang nggak bisa ditinggalkan ini makan malam atau jam 6 itu. Jadi sebelum tidur itu 2 jam atau 3 jam itu makan dulu. Kalau ditinggalkan ini nanti berakibat ke tidurnya akhirnya nggak pulas, nggak bisa tidur dalam, istilahnya kurang berkualitas. Kalau nanti nggak makan malam ini nanti malah nggak tenang, tidurnya ini nggak tenang. Jadi biar tenang itu kita makan. Yang seneng puasa kalau andai kata diabetes atau kadar gula tinggi, itu puasa ya puasa, tapi kalau soal makan sore ini nggak bisa, nanti tidurnya kurang enak atau setelah bangun itu nggak bisa tidur lagi karena ya kurang makan, istilahnya kebiasaan, ya bukan biasa, itu nggak tenang, istilahnya gitu, nggak tenang. Ya itu yang nggak bisa di-skip. Kalau yang bisa di-skip itu makan pagi sama makan siang, itu boleh. Andai kata bisa aktivitasnya nggak terlalu berat, katakanlah gitu, itu boleh skip sarapan pagi. Itu ada yang peneliti kesehatan ini bilang sarapan terbaik adalah tidak sarapan, itu bilangnya kayak gitu. Jadi mendingan pagi itu nggak sarapan, jadi langsung makan siang, itu lebih baik. Nah, ini kalau yang sering melakukan intermittent fasting pasti tahu soal bab makan ini, tahu. Mending yang ditinggalkan itu sarapan pagi atau makan siang. Lah kalau makan siang di-skip ya bisa, hanya makan sore atau makan malam itu bisa. Itu lebih baik. Ya tentunya pakai yang mengandung serat, buah-buahan itu yang bagus. Jangan terlalu banyak nasi, karbo. Itu kalau usia 40 ke atas ini harus bisa mengurangi gula. Itu yang dianjurkan. Para ahli kesehatan menganjurkan gitu. Ya kita turuti aja. Kalau kita ingin sembuh kan kita turuti aja. Biar kadar gula kita normal. Itu kalau pagi boleh di-skip dan makan siang boleh di-skip. Ya salah satu dari 3 makan ini salah satu. Tapi yang dominan yang ini nggak bisa. Ini saya coba ya melakukan percobaan di diri saya, itu nggak bisa, pasti nanti tidurnya kurang tenang, itu pasti. Kalau makan malam ini di-skip, tidurnya nggak berkualitas. Nah ini akibatnya nanti banyak penyakit. Kalau tidurnya kurang pulas atau kurang tenang, ini menimbulkan penyakit, banyak penyakit nanti. Ya akhirnya insomnia, itu
sulit tidur. Nah, nanti ke sana. Kalau nggak makan malam itu nanti jurusannya ke sana. Nanti gangguan tidur. Ya biar tenang, kita ada jaraknya 2 jam atau 3 jam setelah itu tidur. Yaitu mending pagi atau siang yang di skip untuk bab makan. Nah, memang kesehatan ini tidak lepas dari 3, yaitu bab makan, bab tidur. Tidur ini ketenangan, dan gerak. Nah, ini nanti yang dominan kan makan. Setelah itu baru pikiran tidur, ya ini tidur. Setelah itu gerak. Nah, ini harus, ini untuk kadar gula ini harus seimbang. Yang dominan ini harus diperhatikan. Untuk bab makan perlu diperhatikan atau dijaga. Bukan dijaga satpam, ya kita maksudnya itu diteliti. Untuk makanannya itu yang nutrisi atau vitamin ini yang baik-baik. Tentunya akan berpengaruh. Itu 50%. Nah, untuk tidur ini 30%. Nah, untuk gerak sendiri, ya gerak kan aktivitas olahraga dan macam-macam. Pokoknya mengandung gerak itu 20%. Ya, itu pengaruh untuk kesehatan. Apalagi sudah mengidap kadar gula tinggi atau diabetes. Diabetes kan terus, maksudnya kadar gula tinggi ini terjadi terus-menerus. Nah, itu orang diabetes, tidak terkontrol. Ya semuanya berpotensi. Kita semua ini berpotensi. Yaitu makanya perlu edukasi kesehatan ini perlu untuk semuanya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus memahami dan mengerti dan belajar. Nah, kalau Pak Jokowi kan kerja. Nah, ini kalau kita belajar. Nah, itu ibaratnya gitu. Ya disesuaikan. Kalau ingin sembuh ya terus. Masalah belajar kan dari dikit. Nggak ada ceritanya belajar dari banyak. Harus dikit terus. Nah, nanti akhirnya bisa memahami. Saya kira mudah. Nah, ini kan dari kami, dari kita. Nah, ini soal diabetes ini mudah. Ya mudah. Ya karena saya sudah memperoleh hasilnya. Jadi bisa mengontrol. Kita kontrol. Itu harus bisa mengontrol kadar gula. Penting. Semuanya usia 40, apalagi sudah menginjak 50 atau berapa harus belajar. Tidak ada kata percuma. Pasti ada nilai plusnya. Yang kita lakukan baik-baik tentunya akan mendapat kebaikan. Ya kebalikannya, kalau kita sifatnya buruk ya lain lagi, kita nggak tahu. Yang penting ada niat, ada tujuan. Soal perkara bab penyakit gula mudah. Ya ini yang tahu. Ya kita belajar sama-sama. Sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.